Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Berandalan Channel. Kali ini kita akan mengulas video kita yang sudah tayang kemarin, yang berkaitan dengan judul kita yang kita sampaikan di video di thumbnail. Itu kan ada judul penikmat alam di hutan angker. Nah, itu sebenarnya bukan asal kita kasih judul agar mendapatkan view banyak, kan, tapi itu memang berasal dari kejadian yang kita alami di lokasi, terutama oleh kameramen kita. Jadi seperti apa ceritanya, mari kita simak bersama-sama. Jadi bagaimana ceritanya? Hari Minggu jam 6 kita berangkat, sampai sana 6:30 kan. Mas Dika sama Mas Alfa beli sayuran, Mas Dimas sama Mas Aziz foto-foto di jalan. Terus aku sengaja eksplor dulu ke Pulau Lowanya. Aku eksplor sambil take video kan. Terus di gerbang utama, di pintu utama masuk ke Pulau Lowo itu, aku salam dulu, assalamualaikum gitu kan. Karena aku baru pertama kali ke sana, aku salam. Setelah itu ternyata di belakangku ada kayak orang jalan, cuk. Aku kira Mas Aziz kan ngikutin aku. Ternyata pas aku tengok ke belakang itu nggak ada orang. Terus akhirnya aku lanjut, ya udah, akhirnya aku lanjut, aku abaikan, aku lanjut. Terus di satu titik spot yang emang kayak menurutku bagus banget buat take video, buat nyari video-video alam yang bagus. Terus pas aku putar take video, ternyata aku dengar suara hah gitu di telinga kananku. Tapi di hasil video itu berbeda sama suara yang aku dengar. Di hasil videonya malah ada suara aungan binatang, suara au gitu, nggak tahu itu binatang apa. Tapi padahal yang aku dengar itu suara hah, suara orang kayak ngagetin gitu, hah gitu. Tapi malah nggak tahu, hasil videonya malah suara aungan binatang. Assalamualaikum. Setelah itu aku nggak take video lagi, aku jalan lanjut explore ke dalam. Ternyata aku lihat di jalan itu ada siluet cahaya berbentuk orang, entah itu ibu-ibu atau bapak, nggak terlalu jelas ya. Pokoknya itu siluet cahaya berbentuk orang. Terakhir lagi apa ya? Berdiri aja. Kan itu cuma siluet cahaya berbentuk, jadi kan nggak nampak kayak kita. Entah itu dari sinar matahari kan nggak tahu, cuma itu berbentuk siluet yang berbentuk seperti orang. Terus aku deg-degan kan, aku gemeter, akhirnya aku putar balik karena aku takut. Terus putar balik, ternyata kalian berempat menyusul aku naik motor. Udah, terus akhirnya kalian prepare kan, parkir motor terus prepare. Nah, pas prepare itu aku nggak dengar suara apa-apa, udah biasa. Ternyata di hasil video itu ada suara laki-laki tegas itu ngomong woi. Kamu sih nggak ada orang, nggak ada kan kalian berempat aja prepare kan. Nah, posisi kameramen kan cewek, nggak mungkin cewek suaranya
suaranya seperti itu jelas banget ketangkep di kamera. Saya manggil gitu ya. Iya kayak boy gitu. Itu terdengar di deket kamera, maksudnya di samping kamera, entah itu di belakang pokoknya. Padahal posisi kamera ini yang megang aku. Oke. Gak tahu itu suara siapa, wallahu alam kan. Lanjut ganti, kalian prepare masak, ganti Oke. prepare masak. Suasana udah aku nggak ngerasa apa-apa, relax. Terus akhirnya kamera kan aku tinggal, aku duduk di batu, kamera aku tinggal, ya udah kalian prepare masak, kalian masak-masak. Oh ya. Setelah terakhir aku lihat hasil videonya, ternyata ada suara yang ketangkep. Itu suara pengajian sama suara kayak tabuhan rebana, suara dengan ada suara tangis juga ada sebenarnya, cuma itu lirih. Terus sama ada suara kayak bersenandung. Jadi di dekat lokasi kita take video itu sebenarnya dekat dengan pemukiman warga. Ya memang di depannya itu memang ada rumah mas, tapi rumahnya tuh mungkin 1 sampai 2 rumah mas ya. Terus sampingnya rumah itu ada musola. Oke. Ya. Musolanya itu memang jarang, maksudnya jarang dihuni itu cuma kayak maghrib, isya, subuh. Kalau asar, duhur itu jarang warga sekitar di musola. Terus dekat musola itu memang ada kayak memang ada makam atau kuburan. Mungkin kuburan untuk warga sekitaran situ ya. Tapi juga lumayan besar lah mas. Jadi memang Gua Lowa itu kalau kita masuk ke dalam, kemarin kan kita nggak masuk ke dalam aja, cuman di depannya saja. Itu memang baunya itu sangat menyengat. Bau menyengat dari kelelawar. Memang banyak sekali kelelawar di situ. Nah mungkin dari warga setempat itu dinamakan Gua Lowa atau kelelawar itu dari situ. Terus di Gua Lowa itu ada 2 gua, satu cewek sama satu cowok. Kalau di Ngawi itu memang ada beberapa Gua Lowa, yang satu itu ada Gua Lowa di Beringin, terus yang satu ada di Kecamatan Pitu itu. Terus di Gua Lowa itu kalau kita masuk ke dalam itu katanya itu memang ada tembusan dari Gunung Lawu. Katanya tuh jalannya juga masih ada, aksesnya tuh masih ada, cuman semakin hari itu mengecil karena memang sudah beberapa tahun yang lalu ya mas. Jadi tertimbun oleh bangunan, tertimbun oleh pasir-pasir seperti itu. Terus kalau yang Gua Lowa cowok itu lebih besar, jadi diameternya itu lebih besar. Cuman kalau masuk ke dalam itu lebih dalam yang cowok, Gua Lowa yang cowok lah. Antara cewek sama cowok itu masih bersangkutan. Jadi dulu itu memang di situ ada hutan yang sangat lebat. Nah hutan itu memang katanya itu dulu ada kayak macan dan harimau itu mas. Oh jadi terhubung ya dengan kejadiannya? Iya memang mungkin dari Mbak Is itu tadi mendengar suara naungan itu dari macan itu juga bisa. Tapi ini macannya macan lain loh ya? Mau cantik gitu mas. Kalau dulu memang macan mas, tapi kalau sekarang mama cantik gitu. Nah itu lebih bahaya ini. Kalau kan di daerah itu memang bentuk tanahnya tuh berbukit mas. Naik turun, naik turun, naik turun. Kalau di situ tuh ada desa yang namanya tuh Gunung Rambut. Tapi itu agak ke barat. Ke barat. Jadi memang di situ itu dulu sangat lebat sekali. Dan tadi mungkin Mas Ajis bilang ada sendang ya di situ Mas. Terus di situ di Gua Lowa itu sebelumnya juga ada kayak tambang apa ya Mas? Tambang galian tanah yang berbentuk padas seperti itu. Memang di situ juga masih ada sendang
Sendangnya tuh masih airnya tuh sampai sekarang masih dipakai. Itu di dekat sawah mas. Di dekat sawah. Oh iya Mas Dimas, itu kan tadi ada cerita kalau Gua Lowo itu ada yang cewek dan ada yang cowok. Iya. Kalau yang di sini nih, yang cewek apa yang cowok Mas? Yang kita nih, nah. itu jadi satu mas di itu. Jadi Hmm. jaraknya itu mungkin dari cewek sama cowok tuh nggak ada Enggak. berdekatan. Mungkin ya 10 meteran lah. Oke. 10 meteran. Oh Cuma ternyata, tembusannya beda. Beda. tapi enggak jadi satu ya? Nggak dekat toh mas. Jadi Gua Lowo itu kalau kita lihat mungkin kalau itu kan agak ke dalam. Oke, Jadi iya. ketutupan kayak semak-semak seperti itu. Ketutupan kayak semak-semak seperti itu. Mungkin ke dalamnya tuh masih 3 meter kalau nggak 4 meter. Hmm. Kalau biasanya tempat-tempat seperti itu kan ada juru kunci Mas. Ada. Tapi ada nggak cerita yang dari juru kunci itu? Kalau ceritanya itu, kalau setahu saya tuh dulu waktu saya kecil mas ya, itu ada pasangan cewek sama cowok itu berbuat nggak senonoh, Oke. berbuat asusila di situ. Oke. Nah. Itu katanya mas ya, itu sampai gancet dan sampai meninggal. Meninggal di situ. Mbak. Dua-duanya tuh. Iya, dua-duanya. Tapi sebenarnya kalau berbuat seperti itu pun juga ada Itu udah salah juga. Ada salah. apalagi di tempat yang Ya. udah Keramatkan Sama masyarakat sama sekitar. masyarakat Di situ pun juga masih kayak nyadran, kayak itu mas. Upacara adat lah. Oh. Setiap satu tahun, setiap kalau satu Muharram Suro, satu tahun Suro. Jadi teman-teman yang belum tahu nyadran itu sebuah apa ya, budaya budaya orang Jawa untuk mensyukuri hasil panen. Iya. Bisa ganti. Iya sih. Iya. Karena kan biasanya nyadran itu kan Ya. dilakukan setelah panen atau Hmm. jadi setelah take video di lokasi itu kan kita udah selesai. Sebenarnya pada saat di lokasi kita take video itu memang kameramen sudah mengalami kejadian yang ganjil. Ya. Akan tetapi itu dirahasiakan lah, belum diceritakan. Tapi saat ternyata kita mendengarkan video-video yang kita ambil di lokasi itu, ternyata ada suara-suara yang kita anggap ganjil. Akhirnya kita simpulkan bahwasanya itu bukan dari sumber suara, itu bukan dari tim kita ya kan. Ya. Dan setelah itu pun kameramen masih mendapatkan mengalami kejadian yang bisa dibilang mistis atau Di luar di luar nalar kita ya. Pada saat selesai dari kegiatan take video di Gua Lowo itu. Jadi gimana pas setelah tepatnya setelah pulang ya. Kita pulang jam 2-an ya. Kita selesai jam 2-an, terus istirahat. Aku di rumah teman, numpang istirahat dulu. Lokasi itu pengen bobo, pengen tidur kan. Ya. Nah pas pengen tidur, kan aku udah merem. Tapi dalam hitungan detik, aku kayak 80% tubuhku kayak jiwaku di sana, 20%-nya jiwanya di sini. Jadi aku masih dengar suara Mas Aziz, masih dengar Mas Aziz ngomong apa, masih dengar, cuma 80%-nya kayak jiwaku ditarik ke sana. Terus aku diperlihatkan sesuatu yang ada di sana, itu Apa? pas kan aku take video sendiri kan itu. Nah, Oke, ya. pas aku take video sendiri, nah aku
jiwa aku kayak ke bawah lagi waktu aku take video. Ternyata pas di titik lokasi gerbang utama, pas aku masuk, pas aku habis assalamualaikum, nah ternyata di samping kanan berarti di timur. Di timur itu ada gapura. Gapura tapi satu aja gapura. Apa ya? Kayak gapura kerajaan kali ya. Terus aku tetap di situ kan, aku tertuju di titik lokasi yang pas aku dengar suara aungan. Nah aku hanya diem di situ. Aku nggak bisa masuk ke dalam lagi, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Aku cuma di situ, diem di situ. Nah di situ aku ketemu sama entah itu penunggu atau nggak tahu ya. Mukanya kayak badut, cuma kepala besar, badutnya yang seperti ini, wajah putih, mata hitam tapi besar, tapi nggak punya hidung. Terus bibirnya tebal. Itu paling serem. Itu besar apa seukuran manusia normal? Kepala besar, cuma badan kecil. Besar seberapa? Kalau besarnya 2 kalinya kita kayaknya. Dua kali orang, atau malah lebih 3 kali ya, 3 kali kepala. Atau mungkin yang bicara yang bicara, woi itu mungkin itu ya. Kalau pemikiranku nggak itu, cuma akan udah aku dilihatkan lagi. Nah dilihatkan lagi itu di belakang kalian, di belakang titik lokasi pas kita masak-masak. Nah di situ ada ibu-ibu, terus ibu-ibu itu di dekat rumah gitu loh, kayak rumah di belakang tuh ternyata yang aku lihat itu bukit, dan belakangnya bukit itu ada rumah, dan di belakangnya rumah itu ada perumahan yang banyak banget, kayak pedesaan gitu loh. Pedesaan. Nah aku terfokus di satu rumah. Rumah itu ada ibu-ibu, terus banyak orang kayak orang hajatan gitu loh. Gitu. Terus di samping barat, di samping barat titik lokasi kita masak-masak itu aku diperlihatkan ada satu laki-laki gagah, tingginya ya sekitaran ya normalnya orang tinggi gitu ya. Dia pakai baju pengantin cowok, cuma pengantin kayak adat-adat Sumatera atau Batak gitu loh. Jadi kayak pakai topi emas, kayak entah itu emas atau apa, pokoknya warnanya kayak bersinar emas gitu loh. Cuma kain, nggak topi kayak kerajaan kayak gitu, nggak kain, pokoknya kayak baju pengantin adat Sumatera. Terus di depannya lagi, sebelah barat di depannya itu ada bapak-bapak pakai baju hitam-hitam. Dia tuh kayak nggak senyum, nggak datar, tapi kayak ya udah kamu di situ nggak apa-apa, seperti itu. Nah yang cowok itu juga kayak senyum gitu. Terus kalau yang ibu-ibunya itu ya udah kayak ya udah kamu di situ nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu kita. Kayak dia maksud mau ngomong gitu, cuma dari raut wajahnya seperti itu. Tapi yang paling serem itu yang penjaganya itu. Merinding juga ya. Penjaganya kayak jadi kepala besar banget, warna putih, terus mata hitam besar-besar tapi nggak punya hidung, terus bibirnya tebal. Itu aku langsung bisa gambar seperti itu, cuma karena aku nggak jago gambar, jadi ya cuma coret-coretan aja gitu. Itu pas sore, pas jam 4 ya, itu aku pengen istirahat. Nah setelah itu aku mau pulang ke rumah, ternyata di jam 7:30 mau pulang ke rumah. Kayak aku kayak orang kesirup, pernah kesirup nggak sih? Kesirup tuh kayak tahu langsung pengen tidur, nggak sadar kayak gitu. Jadi perjalanan dari rumah temen sampai ke rumah itu ya udah berat, aku ngantuk tidur. Di bonceng Mas Aziz pun aku masih tidur. Gitu. Terus sampai rumah aku buka pintu kamar, langsung di kasur itu langsung ya udah tepar.
langsung nggak sadar. Terus nggak sadarnya itu ada kejadian lagi. Mana? Aduh. Mana? Ini dari sisi dari versinya Mas Aziz dulu ya, melihat aku tuh kayak gimana pas waktu itu. Jadi kalau orang normal ngantuk itu kan proses ya, maksudnya ngantuk itu kan nggak langsung tidur ya. Maksudnya normalnya orang ngantuk itu kan pasti ada proses. Nguap entah Ya. apa ini enggak, jadi langsung sampai di rumah baring di kasur langsung tidur. Langsung tidur. Jadi terus mukanya itu juga beda ya. Jadi matanya ini kayak mata panda. Tahu nggak sih? Yang ini apa? Orang yang pernah tidur. Terus mukanya agak apa? Pucat gitu. Kayak orang tidur. Oke. Padahal kan posisi ya kalau dilihat dari keseharian sih enggak kurang tidur ya. Cuma pada saat itu jadi mukanya agak pucat gitu, terus matanya kayak mata panda. Kayak mata panda. Itu terus karena ya ini agak gak wajar, terus karena posisi pada saat itu kan juga belum makan ya akhirnya. Terus tak bangunin kan, bangunin itu juga susah sekali, maksudnya mata melek itu berat banget. Udah kayak ketarik aja terus tidur. Nah setelah itu kan terus tidur lagi ya. Nah itu langsung tidur, langsung kayak yang awal itu langsung tidur. Dan pada saat itu kan karena emang ya kalau dibilang kurang wajar sih ya kurang wajar, soalnya ini ngantuknya itu kayak nggak bisa hilang gitu, kayak orang nggak tidur berhari-hari. Oke. Akhirnya karena memang saya tahu agak apa ini, saya bacakan doa-doa ya maksudnya. Oke. Di kepercayaan orang Islam kita bacakan doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran itu. Nah di situ pada saat ada suatu waktu nih ya, pada saat saya bacakan terus itu ayat-ayat Al-Quran itu, ada saat agak setengah jam kayaknya, di situ tiba-tiba ada suara apa ya, kayak ada yang menabrak pintu depan rumah. Pas waktu baca surat itu Mas. Mas baca? Yasin atau? Enggak, ya Ayat kursi itu. saya bacakan kan Barang ilmu ya? yang kalau teman-teman tahu tahlil pendek itu kan Oke. saya bacakan surat apa Al-Ikhlas itu sampai ayat kursi, terus yang pas ayat kursi tak ulang-ulang terus. Pokoknya tak ulang-ulang terus itu sampai ya berapa kali nggak gitu ya. Iya. Dan sampai pada suatu saat itu ada sesuatu yang kayak nabrak pintu depan tuh, lumayan keras, juga gitu kan. Nah ini juga kaget langsung bangun. Dan ternyata pas dia cerita itu, dia itu kayak diikat di sana, kayak diikat nggak boleh pulang. Nah ini agak serem juga kan. Itu berarti dia dimensinya. Ya aku pas itu kembali lagi 80%-nya di sana, 20%-nya di situ. Aku masih kayak tapi lemas nggak bisa gerak. Cuma aku tahu Mas Aziz itu di dekatku gitu, jadi kan kayak orang sadar nggak sadar gitu kan. Nah
hari pertama ini yang aku anehkan. Padahal itu adalah poin-poin penting ya, kayak poin-poin. Cuma setiap aku mau cerita yang di hari pertama, kayak aku kayak lupa. hilang ingatan Oh. setengah. Cuma ingatnya itu aku ditarik ke sana, diikat, aku pakai kain warna coklat, aku diikat sama satu sosok, entah itu sosok aku lupa. Pokoknya itu. Nah, pas aku mau balik, Oke. itu aku kayak disambar. Aku pertama aku lihat cahaya kilat petir. Kayaknya mau nyamber aku, terus ada suara petir dar gitu, terus aku baru bangun. Nah ternyata di dunia, di nyatanya, di aslinya ternyata di rumah juga seperti itu, ada suara yang kayak nabrak itu. Nah pas posisi itu barengan aku bangun kayak gitu. Itu kalau di sini siang Mas atau malam? Malam kan. Kita di sana juga malam ya. Di sana sekitar kayak jam 6 maghrib. Ya kalau seperti cerita-cerita itu yang biasa kita saksikan itu kan emang kalau di dunia apa? Di dunia gaib atau di dunia jin itu di sana itu mendung terus seperti mau maghrib itu. Iya. Antara kita mau subuh dan antara kita mau maghrib. Subuh. Oh. Jadi ada yang kayak cahaya-cahaya kalau kita mau subuh, ada cahaya-cahaya yang kalau kita mau maghrib. Kayak gitu. Jadi saya sempat takut juga ya karena emang ini kan kita kesana itu kan enggak mau ngapa-ngapain kan, cuma kita mau take video aja. Dan itu lokasinya pun saya kira kan belum masuk ke gua Lowonya juga kan, belum masuk ke wilayah gua Lowo. Kita kan cuma di depan mau masuk aja kan, di jalan maksudnya. Dan ternyata justru di situ kayak kameramen itu dikasih menglihatkan bahwasanya di situ ada penghuni, maksudnya. Dan ternyata itu bukan hanya satu atau dua, ternyata di situ ada desa juga kan. Nah, serem juga kalau gitu. Mungkin lain kali kalau kita buat video mungkin bisa di tempat-tempat yang agak ini ya. Karena kita berisik mungkin keganggu Ya. gitu ya. Tapi kita nggak terlalu berisik. Mungkin Kalau Mas Alfa gimana? saya nggak ngerasa ini. Ya. Interaksi ini nggak ada. Ya, emang rasanya mungkin. Itu Mas. Ah. Dari penunggu sana atau kan yang namanya tempat hutan atau yang enggak berpenghuni manusia tuh adalah sosok seperti itu. Iya. Mungkin dia dengan kedatangan kita tuh risih gitu, Ya, risih, ya. atau sedikit terganggu Ya, gitu. nah. Kan juga bangsa jin kan nggak jauh beda dengan Kita. manusia dengan kita, tapi mungkin ya karena risih gitu. Iya. Sama seperti kita kalau ada orang asing yang belum kenal kan mesti juga Ya, risih ya. atau gini Apalagi kan gitu. berisik. Risih gitu. Dan kita juga tak menduga ya masih kejadian Iya. seperti itu yang kita alami. Itu hari kedua juga seperti itu lagi. Oh, ngalamin kayak gitu. Iya. Oke, gimana? Seperti itu lagi di jam 7:30 juga. Oke. Gimana Mas Aziz? Jadi sama seperti yang Hari pertama sebelumnya. ya. Jadi sampai rumah itu langsung maksudnya langsung baring, maksudnya kayak orang yang benar-benar capek gitu loh. Langsung baring di kasur langsung tidur udah. Langsung tidur. Nah pada saat yang kedua ini memang agak serem ya. Oh, oke. Agak serem juga kalau menurut saya. Oke. Karena pada saat beberapa setelah tidur itu mulutnya itu buka gini. Oke. Dan mata sama wajahnya itu masih sama, agak pucat terus. Matanya mata pandai. Saya
ya udah seperti sebelumnya saya bacakan surat-surat itu. Jadi kayak perang kosong gitu ya? tatapan kosong. Sopan sama. Merem ya, tidur. Oh, Pada saat itu tidur kan, nah, matanya ini agak hitam gitu, mata panjang, kayak orang capek banget gitu. Terus akhirnya bacakan ini apa, surat-surat itu kan, seperti yang di hari pertama itu. Terus sampai suatu waktu itu dia muntah ya, muntah. Setelah itu sebenarnya kan mulutnya terbuka. Nah itu saat terbuka itu saya coba untuk gini kan, posisinya gini, untuk gini nggak bisa. Terus setelah bacakan itu muntah, itu sebelum muntah dia beberapa kali minta minum. Nah, minum itu dari kan saya baca surat tadi. Nah saya tiupkan ke airnya itu, terus dia minum, selang beberapa detik itu langsung muntah. Akhirnya terus tak bacain, terus setelah saya muntah itu udah bisa tidur. Mengeluarkan apa mas? Ketika Ya cuma ini apa ya, kayak Terbiasa ya, maksudnya nggak darah kayak enggak. enggak juga enggak ada. Lendir aja. Kan lu pas itu sadar mbaknya? Kalau pas muntah enggak, aku Enggak. sadar cuma pas aku pengen minum. Kayak tenggorokanku kayak panas, kayak kebakar gitu. Terus aku sadar setengah sadar. Tapi kalau pas hari kedua itu cuma 10% aja. Aku bangun kayak cuma minta minum. Aku Mimi, aku bilang gitu, minum. Habis itu udah nggak sadar lagi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pas Itu yang di pas tidur itu? Nah, itu kan- ya, Mbak. Aku ditarik lagi ke sana. Aku ditarik ke sana. Terus aku diperlihatkan satu sosok yang emang mengejutkan banget ya. Jadi ada cewek itu mukanya yang dibilang nggak cantik, yang nggak jelek, kayak bukan hancur, cuma udah nggak ya berbentuk manusia, cuma dia bawahnya kan ular seperti itu. Tapi itu kayak wajah itu kayak berlumut gitu loh, kayak nggak karuan, maksudnya kayak berlumut, cuma ya kelihatan mata dan cuma kayak nggak kita kayak cantik ganteng itu enggak. Itu cewek cuma kayak nggak berbentuk, ya bentuknya cuma kayak ada lumut-lumutnya gitu. Ya tingginya seberapa itu? Kalau tingginya besar tinggi itu sekitar berapa ya, 2 meter nggak sampai, 1,8 mungkin ya, 180 mungkin segitu. Tapi kalau untuk panjang ekornya itu nggak tahu ya. Soalnya kan aku langsung terfokus di wajahnya. Jadi pertama hadapnya kan ke barat, langsung nengok langsung ke aku lah. Ternyata itu cewek yang wajahnya berlumut seperti itu. Serem banget. Ternyata memang tempat yang kita pakai itu yang jelas juga aja ya. Nah pas aku dilihatin itu kayak tenggorokanku panas, makanya aku pengen minta minum terus. Nah pas itu aku sadar kayak panas banget. Nah terus yang terakhir yang paling serem itu aku melihat 2 cm di depanku itu ada kayak, entah itu bisa dibilang barongan atau enggak ya, enggak tahu. Cuma itu wajahnya kayak macan, cuma rambutnya kayak ngembang, rambutnya ngembang kayak disasar kayak gitu, besar banget. Tapi wajahnya harimau itu kayak mau rekam gitu loh, kayak mau nyapik aku, kayak mau makan aku. Jadi gini, pokoknya kayak gini. Terus
akhirnya aku juga kayak gitu, kayak aku kesurupan di sana, kayak kesurupan aku juga gini itu udah itu. Terus ternyata di nyatanya aku juga kayak gitu nggak Mas Aziz? Kalau gini. enggak sih, enggak. Kayak aku kayak ngerasa setengah sadar kayak aku juga gini. Tapi entah itu Mas Aziz lihat atau enggak tahu. Tapi aku kayak setengah sadar gini. Tapi posisiku itu udah aku pengen balik. Mungkin aku habis muntah terus aku balik gitu ya, mungkin. Jadi setelah itu gimana Pak? Udah selesai belum? Udah ada kejadian nggak? Alhamdulillah setelah itu enggak, setelah aku kayak udah tidur pulas, tapi bangun-bangun kayak aku gak punya energi sama sekali, kayak kayak ini ya. terkuras, terus kayak tulang-tulang kayak sakit semua, badan sakit semua. Dengan rasa sakit berarti ya? Cuma karena rasa sakit, bencana yo. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi terus podcast sekarang ini kita klarifikasi, setelah Mas Dimas menceritakan ada yang gerakin itu dia hitam, makanya aku langsung nimpal, ayo kita dipercepat aja. Karena yang bilang tadi kita membicarakan sesuatu, dinding, batu itu kan mendengar, itu menarik energi yang dari sana ke sini. Oke, itu saja yang kita ceritakan kali ini. Tapi ini kembali lagi ke kalian juga ya, percaya Kembali atau lagi ke teman-teman, kalian percaya tidak percaya, ini yang kita kita alami. kembalikan ke teman-teman masing-masing, dan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita ini hidup berdampingan dengan yang searching ya, atau makhluk lain. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, terus dukung kami agar kami tetap membuat konten-konten yang menarik, dan jangan lupa subscribe dan share video kami. Ikuti terus di channel kita Beranda Alam. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur, bosok. Di